Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah pergumulan dan pencobaan. Bagian firman Tuhan yang melandasi renungan kita bersama terambil dari Ayub pasal 5 ayat 6-7. Terjemahan baru berbunyi demikian. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Dalam renungan-renungan sebelumnya, kita telah mendengar tentang realita kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, itu bukan karena usaha kita, melainkan adalah anugerah Allah semata. Ketika Tuhan memberkati kita pun, itu bukan karena kita layak untuk mendapatkan berkat tersebut. Apalagi jika kita menuntut berkat atas kesetiaan kita kepada Tuhan. Semua berkat yang diterima oleh manusia sudah ada dalam rancangan Allah, sehingga tidak ada satupun yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menambah atau mengurangi berkat yang Tuhan telah sediakan. Namun, seperti yang tertulis dalam kitab Ayub yang dilontarkan oleh Elifaz, manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Tentu dalam setiap ucapan dari teman-teman Ayub termasuk Elifaz memiliki hikmat tersendiri untuk menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Jikalau kita membaca alur tuduhan-tuduhan Elifaz, maka sudah sangat jelas Elifaz menuduh Ayub melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inti dari tuduhan Elifaz adalah sesaleh apapun seseorang mengusahakan kehidupannya di hadapan Tuhan, tidak akan dapat memenuhi standar kesalehan Allah. Pasti ada hal-hal yang berusaha untuk disembunyikan oleh manusia, tetapi hal tersebut tidak tersembunyi bagi Allah. Dan biasanya itu berkaitan dengan hasrat dan keinginan. Oleh sebab itulah, bukan dari debu terbit bencana, bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Atau seperti yang disampaikan melalui tulisan Yakobus, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Perkataan Elifaz dan juga tulisan Yakobus memiliki nada yang sama, bahwa manusia dan keinginannya sendirilah yang menimbulkan kesusahan dalam dirinya. Sebab keinginan manusia akan menjadi fokus pengejaran manusia dalam hidup yang sementara ini, dan manusia akan dicobai oleh keinginannya sendiri. Bagi mereka yang ingin mengumpulkan harta kekayaan, akan ada banyak godaan yang menawarkan jalan pintas untuk mencapai tujuan mereka. Dan godaan itu akan mencobai mereka mulai dari ketidakjujuran dalam pengelolaan harta sampai pada tindak pidana korupsi. Bagi mereka yang ingin memiliki kekuasaan, godaan untuk mempengaruhi orang lain sangat kuat, sehingga godaan untuk menjelekkan orang lain ataupun menjatuhkan orang lain sampai kepada membunuh karakter seseorang pun sedang mengintai mereka. Bagi mereka yang mendambakan kesenangan hidup pun, godaan itu tidak akan luput dari mereka. Godaan untuk bebas melakukan apa saja tanpa dikekang oleh seseorang ataupun budaya setempat pun sedang mengintai mereka. Dan senantiasa menggoda untuk melakukan pemberontakan. Demikian pula dengan keinginan-keinginan lainnya.
masing-masing memiliki godaan tersendiri. Semua godaan-godaan ini adalah bentuk dari pergumulan, bahkan pergolakan dalam diri manusia yang senantiasa akan berjuang mencari celah agar keinginan daging ini terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, manusia akan mengalami penderitaan yang luar biasa, dan penderitaan itu hanya akan berakhir setelah keinginan manusia terpenuhi. Sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya, kita tahu bahwa semua keinginan-keinginan yang kita bahas tadi semua berakar dari dosa, sehingga tidak ada satupun keinginan kita yang ingin memuaskan Tuhan dan memuliakan namanya. Tetapi dengan kesadaran kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, mari kita berjuang menanggalkan keinginan-keinginan daging kita yang berujung pada dosa. Dan mari kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk terus menuntun kita hidup dalam jalannya, hidup dalam kebenarannya, sehingga keseluruhan hidup kita, meskipun banyak pergumulan, banyak pencobaan, menang atas semua itu di dalam kebenaran firman-Nya. Jika kita menang atas pergumulan dan pencobaan kita setiap hari, dosa tidak akan berkuasa lagi atas kita, dan nama Tuhan akan semakin dimuliakan melalui kehidupan kita anak-anak-Nya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dalam setiap pergumulan yang kita alami, adakah kita memberikan diri kita untuk dipimpin dalam kebenaran firman-Nya? Ataukah kita memberikan diri kita untuk dikuasai oleh kedagingan kita? Adakah kita menang atas pergumulan dan pencobaan kita di dalam kebenaran firman Tuhan? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.